Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau kita berada di puncak modernisasi dalam agama Islam. Yang saya hormati Bapak Firdaus Al-Hadi selaku dosen mata kuliah retorika dan teman-teman seperjuangan. Halo everyone, jumpa lagi nih bersama saya Muhammad Irwandi dari kelas Ilmu Komunikasi 2D Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebelum membahas terlalu jauh, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh di-subscribe dong. Dan jangan lupa klik like and share-nya dulu ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang retorika. Oleh karena itu, public speaking juga berfokus dalam retorika. Menjadi manusia juga berarti menjadi makhluk individu sekaligus sosial. Makhluk individu berhubungan dengan kebutuhan diri sendiri sebagai manusia. Berhubungan dengan orang lain, masyarakat, sekitar, dan lingkungan berarti kita adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan alat sebagai penghubung kita dengan orang lain. Dengan salah satu alat penghubung ini adalah bahasa, yang dapat disampaikan melalui kegiatan berbicara secara oral. Berbicara secara umum dapat dikatakan sebagai sarana untuk menyampaikan hal-hal tertentu yang sesuai dengan apa yang dipikirkan kepada orang lain yang menjadi sasaran dalam berbagai kesempatan. Kemampuan berbicara bisa merupakan bakat, namun kepandaian berbicara yang baik memerlukan pengetahuan dan latihan. Orang yang sering memperhatikan cara dan bentuk pakaian yang dikenakannya agar terlihat pantas, tetapi ia sering lupa memperhatikan cara dan bentuk pembicaraan yang diucapkannya supaya kedengaran baik. Selanjutnya, salah satu yang dipelajari dalam retorika adalah bagaimana sih seseorang memahami persepsi. Persepsi adalah proses yang terintegrasi dalam individu yang terjadi sebagai reaksi atas stimulus yang diterimanya. Sebuah kesamaan persepsi pada suatu isu tertentu yang tercapai melalui diskusi sosial akan menimbulkan opini publik. Sedangkan pada diri individu sendiri, opini bisa bersifat laten atau manifest. Opini yang bersifat laten disebut sikap. Nah, sikap adalah suatu proposisi terhadap sesuatu objek yang di dalamnya termasuk sistem dan kepercayaan, perasaan, kecenderungan perilaku terhadap objek tersebut. Objek dari studi retorika sudah berusia setua kehidupan manusia. Setiap orang tentu memanfaatkan retorika menurut kemampuannya dalam masing-masing. Seperti halnya khusus di bidang pendidikan, para pendidik dalam tugasnya sadar atau tidak retorika telah pemanfaatan tersebut diantaranya adalah usaha-usaha tampak dari memberikan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan dari para murid-murid dan lainnya. Selanjutnya kita membahas pemanfaatan retorika dalam kehidupan sehari-hari, yakni antara lain secara spontan atau individu, secara tradisional atau konvensional, dan secara terencana. Pertama, retorika secara spontan. Ini sering terjadi dalam kehidupan bertutur sehari-hari. Biasanya, pembicara tidak banyak mempersiapkan bahan materi yang akan dibicarakan. Jadi, lebih bersifat spontan. Pemanfaatan retorika secara tradisional yaitu dengan mengikuti konvensi atau kesepakatan yang sudah diberikan oleh generasi sebelumnya. Seperti penghormatan kepada pejabat dengan menggunakan kalimat yang terhormat. Terakhir, pemanfaatan retorika secara terencana. Maksudnya adalah penggunaan retorika yang direncanakan. Sebelumnya secara sadar diarahkan ke suatu tujuan yang jelas. Pemanfaatan retorika ini secara terencana dibagi menjadi bidang politik, bidang usaha atau bidang ekonomi, karyawan bahasa, bidang kesenian, dan bidang pendidikan. Motivator bisnis merupakan salah satu profesi yang menggunakan ilmu retorika. Kemampuan retorika sangat berguna dalam membantu
untuk menunjang profesi ini. Tugas utama sebagai motivator bisnis ialah mampu mempersuasi para pendengar agar termotivasi untuk melakukan saran-saran yang diberikan olehnya. Layaknya seorang orator dalam sebuah kampanye, seorang motivator bisnis harus tampil dengan percaya diri dan mampu meyakinkan pendengarnya dengan sikap dan kata-kata yang diungkapkannya. Oleh karena itu, dengan kriteria ini, seorang motivator bisnis merupakan model yang layak untuk pembelajaran berpidato karena dengan predikatnya sebagai seorang motivator, maka tentunya ia harus memiliki kriteria-kriteria tersebut. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai retorika. Apabila saya memiliki kesalahan dalam bertutur kata dan perilaku, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.